فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ثم اعلم. Cara berbisa ittiba bagaimana? Masya nyambung. Mbak. Memiliki ilmu. Apa pertanyaan? Mau dengar? Mas ini ke sana dengar, ini sini nggak dengar. Minum aqua dulu. Biar fokus. Allah rahimahullah harus punya ilmu. Tidak mungkin bisa ittiba kalau nggak punya ilmu, karena ittiba maknanya ngikuti jejak. Ittiba itu kan ngikuti jejak. Ittiba athar. Kamu nggak tahu apa jejaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mau dilakukan? Bisa? Nggak bisa. Nah, sehingga tanpa ilmu mustahil seorang bisa ittiba. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang paling semangat untuk talabul ilmi, karena hanya dengan itu mereka bisa mencontoh dan mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nggak ada cerita malas orang yang mengaku dan mengatasnamakan dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, qala rahimahullah ma'lam anna athar ar-rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tanqasimu ila thalathati aqsamin aw akthar. Kemudian ketahuilah bahwasanya jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi 3 macam atau lebih. Sini 4 beliau sebutkan. Awalan, yang pertama, ma fa'alahu ala sabili ta'abbud, yang dilakukan oleh beliau dengan tujuan beribadah, yang beliau lakukan dalam rangka untuk beribadah. Jarinya jangan keras sekali ya Zari, balik akan itu tambah sulit nulisnya. Yang lentur gitu. Iya, megang itu yang lentur. Kalau udah kuat kali kayak gini yang sampai nekuk gini. Ini biasanya nulisnya apa? Apa pasti? Jarinya itu, ada teknik-tekniknya ya. Nah, kita ngajari anak kelas C itu nulis, itu megangkan pensilnya itu dari awal payahnya setengah mati. Nah, ada yang pakai jari tengah, ada yang digenggam. Wah, kalian pikir gampang ngajari anak-anak ini? Nah, jadi pakai 3 jari megangnya, pakai 2 jari dipegang, ditahan sampai yang ketiga jari tengah. Iya kan? Nah, itu nanti nulis khot, itu diajari cara megangnya itu. Nah, nggak boleh sampai gini, telunjuknya. Nah, patah, setengah patah. La syakka, karena dia belajar nulis. Ala ma fa'alahu ala sabili ta'abbud, yang dilakukan oleh beliau dalam rangka untuk beribadah. Fa hadza la syakka annana ma'muruna bittiba'ihi. Ini tidak diragukan lagi bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikutinya. Sesuatu yang beliau lakukan dalam rangka ibadah, maka tidak diragukan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik.
Suri tauladan berarti untuk diikuti. Nah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik, uswatun hasanatun. Fakullu syai'in la yadharu fihi annahu fa'alahu ta'assuran bi'adah au bimuqtada jibillah wa fitrah au hasala ittifaqan fa innahu ala sabili ta'abbud. Bagaimana cara mengetahui ini beliau lakukan dalam rangka ibadah? Setiap perkara yang tidak tampak padanya bahwa beliau melakukannya karena terpengaruh dengan kebiasaan. Nggak nampak bahwasanya beliau melakukannya karena kebiasaan. Ya kan nggak ada orang, bukan kebiasaan orang misalnya berdiri kemudian nunduk bungkuk kemudian bangkit lagi, itu kebiasaan orang nggak? Enggak. Jadi ketika beliau melakukannya kita tahu ini beliau sedang melakukannya sebagai apa ini? Ibadah, sholat, ya kan? Ini kalau jalan, oh ini kita tiru jalannya Rasul. Ini nggak masuk, kenapa? Ini dilakukan secara apa? Dilakukan secara kebiasaan. Rasul duduk, berarti kita harus duduk. Kenapa? Karena Rasul duduk. Bukan, kenapa? Duduk itu hal yang biasa, namanya manusia. Punya bokong harus bisa apa? Duduk. Kalau nggak punya baru nggak bisa apa? Duduk. Sehingga itu bukan dilakukan dalam rangka apa? Ibadah. Apa ibadahnya? Duduk. Nggak ada. Paham ya? Sehingga kapan kita tahu, bagaimana kita tahu sesuatu itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka untuk beribadah? Tidak tampak padanya bahwasannya beliau melakukannya karena terpengaruh dengan suatu apa ini? Ada kebiasaan. Au bimuqtada jibillah, atau dengan konsekuensi fitrah. Jibillah itu fitrah, naluri. Dengan konsekuensi naluri, makan misalnya. Ini hal yang sesuai dengan apa? Naluri manusia, orang lapar makan. Kita harus makan, kenapa? Karena Rasulullah makan. Nah, bukan, karena beliau melakukan itu sebagai apa? Naluri kemanusiaan beliau. Sehingga nggak masuk yang beliau lakukan karena apa ini? Ibadah. Kenapa Rasul minum? Beliau ingin beribadah. Beribadah dalam bentuk apa ini? Dengan cara minum. Nggak ada. Itu beliau lakukan karena fitrah beliau sebagai seorang apa ini? Manusia. Orang Rasul. Enak aja. Jadi kalau nggak Rasul nggak minum. Karena beliau sebagai seorang apa? Manusia. Nah, awhasolat tifakon, atau terjadi karena kebetulan, ketepatan, ittifaqan. Beliau jalan mau ke Masjid Nabawi, belok kanan dari rumahnya. Ya nggak mesti sekarang kita kalau ngomong masjid beliau lewat mana ini? Nah, karena itu kebetulan itu jalannya. Yang enak beliau lalui saat itu ya beliau apa ini? Pilih itu. Kebetulan beliau pilih. Maka kita nggak disyariatkan untuk mengikutinya. Kenapa? Karena beliau melakukan itu, ngambil jalan kanan tadi bukan dalam rangka untuk apa? Bukan dalam rangka untuk beribadah. Paham? Paham ya? Nah, kemudian di jalan beliau singgah. Di bawah pohon, capek. Ini apakah kita tiru berhentinya beliau itu? Tidak, beliau berhenti itu karena apa ini? Ittifaqan, ketepatan saat itu beliau apa? Capek dan adanya itu. Kalau kamu sekarang ya nggak harus berhenti di situ, pohonnya aja pun mungkin udah nggak ada. Kenapa? Kita contoh Rasul, katanya harus ngikuti jejaknya apa ini? Rasul. Yang diikuti apa ini? Yang beliau lakukan dalam rangka ibadah. Nah, atau pakaian juga sama. Beliau pakai gamis bukan dalam rangka untuk beribadahnya, tapi karena memang kebiasaan kaumnya beliau saat itu pakai apa ini? Pakai gamis. Ada disuruh Rasul beribadah dalam bentuk memakai gamis? Nggak ada. Paham ya? Nah, kenapa kita pakai? Ini nanti disebutkan setelahnya. Jenis-jenis sunnah yang, jenis-jenis athar yang lainnya. Kalau dilakukan dalam rangka mencontoh beliau, baru dapat apa ini? Pahala. Bukan semata-mata makainya dapat apa?
pahala. Tapi dari niat ta'assi, niat mencontohnya, kamu dapat apa? Hei, panggil semua. Rizkinya, zikirnya suruh pulang zikirnya. Zikri. Pulang aja, suruh pulang. Nanti cari bilang. Sehingga baru dapat pahala kalau ada niat apa ini? Ta'assi, niat mencontohnya. Bukan semata-mata pakai jubahnya dapat apa ini? Pahala, nggak ada. Itu bukan ibadah tersendiri. Apa? Pakai jubah. Bukan, nggak ada kayak gitu. Atau pakai apa? Peci. Ada? Beliau pakai sorban kenapa? Karena kebiasaan kaumnya kalau nutup kepala pakai apa? Pakai sorban. Lalu kamu kalau dapat pahala dapat. Kalau kamu makainya apa ini? Ingin apa niatnya? Mencontoh. Sehingga dapatnya dari mana pahalanya? Mencontoh. Bukan dari semata-mata memakainya. Maksud sampai sini? Nah. Fa innahu ala sabili ta'abbud. Maka yang seperti itulah yang disebut dengan ala sabili ta'abbud. Itulah yang beliau lakukan dalam rangka beribadah. Nah. Wa nahnu ma'muruna bihi, dan kita diperintahkan dengan hal tersebut. Nah. Sebagaimana tadi pagi Rasulullah SAW sholat malam. Maka sholat malamnya apa? Dilakukan oleh Rasul ibadah tidak? Dilakukan dalam rangka ibadah, karena bukan hal yang biasa tengah malam orang apa ini bangun untuk apa ini melakukan itu. Sehingga nampak pada perbuatan beliau itu beliau memang melakukannya dalam rangka apa ini? Ibadah. Maka ditiru, dicontoh. Maafum ya sampai sini ya. Ini jenis asar yang pertama yang beliau lakukan dalam rangka apa? Ta'abbud, dalam rangka beribadah. Yang kedua, ma fa'alahu ittifaqan, sesuatu yang beliau lakukan karena ketepatan, kebetulan. Fahadaya la yusra'u lana ta'assi fihi, maka ini tidak disyariatkan kita untuk mencontoh beliau. Li'annahu ghairu maksudin, karena itu tidak diinginkan dari awal. Bukan itu memang diinginkan dari awal oleh beliau. Kama law qila, sebagaimana kalau dikatakan, kama law qala qail, seandainya ada orang yang mengatakan yang bagi an yakuna qudumuna ila Makkah fil haji fil yaumir rabi' min Dzulhijjah. Sepantasnya tibanya kita di Mekah untuk haji itu pada tanggal 4 Dzulhijjah. Haji mulai tanggal berapa? 8 atau bisa tanggal 9 hari Arafah. Ada yang mengatakan kita harus tiba di Mekah pada tanggal 4. Kenapa? Karena li'an mencontoh tibanya siapa ini? Rasul di Makkah ketika hajinya dulu. Nah, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah fil yaumir rabi' min Dzulhijjah. Karena Rasul dulu tiba di Makkah untuk haji pada tanggal berapa? 4. Kenapa bisa tanggal 4? Ya kebetulan memang dari awalnya bukan mau direncanakan nyampe tanggal berapa? 4, yang disesuaikan saja tanggal berapa apanya? Nyampenya. Sehingga ditiru nggak nyampe tanggal 4-nya? Tidak. Begitu waktunya pagi, siang, sorenya. Ditiru tidak? Tidak. Kenapa? Yang menyesuaikan dengan kondisi perjalanan. Sehingga itu bukan beliau lakukan dalam rangka untuk apa ini? Ibadah. Apa itu? Nyampe Mekah tanggal 4. Enggak. Itu beliau lakukan terjadinya karena apa nih? Ketepatan. Ya ketepatan saat itu ya pasnya nyampainya tanggal 4 ya sudah. Fanaqulu, maka kami katakan ada ghairu masyru', ini tidak disyariatkan li anna qudumahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum waqa'at tifaqan. Dikarenakan tibanya beliau sallallahu alaihi wasallam di Makkah pada tanggal tersebut itu terjadi karena kebetulan saja. Bukan diniatkan oleh Rasul untuk nyampe tanggal 4. Nah, law qala qail, kalau ada yang mengatakan yang bagi idza dafa'na min Arafah, sepantasnya jika kita bertolak dari Arafah,
Wa wasalna ila sya'bil ladzi nazala fihi, dan kita tiba di lembah yang beliau singgah padanya. Dari Arafah, ini mau kemana? Dari Arafah mau kemana? Gak ada yang pernah haji, nggak apa-apa, maklum. Ya kan nggak harus juga sebenarnya. Nah, udah dari Arafah ini, bertolak dari Arafah mau kemana? Minum. Ke Muzdalifah. Enggak sah nanti hajimu. Ke Muzdalifah, mabit di sana. Ketika bertolak dan singgah di lembah yang mana Rasul dulu singgah, wabala, dan beliau buang air di situ, an-nanzila, untuk kita singgah juga di situ, wanabula, dan kita juga pipis di situ. Lalu Rasul pipis di situ karena apa? Kebetulan lagi sesak di situ. Kamu nggak mungkin dipas-paskan. Ini sunnahnya Rasul, apa itu? Pipis di sini. Nah, bukan, beliau bukan melakukannya dalam rangka untuk apa? Ibadah. Apa ibadahnya? Pipis di lembah ini. Nah, nggak ada ibadah kayak gitu. Sehingga itu bukan termasuk apa ini? Asar jejak beliau yang disyariatkan untuk diikuti. Paham ya? Nah, an-nanzila wa nabula, untuk kita singgah di sana dan kita buang air, wa natawadda wudu'an khafifan, kemudian kita berwudu dengan wudu yang ringkas, kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanaqul, maka kami katakan adalah yusra, ini tidak disyariatkan. Wa kadzalika ghairuha minal umur allati waqati faqad, begitu pula dengan yang selainnya dari perkara-perkara yang terjadi secara kebetulan. Fa innahu la yusra'u ta'assi fihi bidzalik, maka tidak disyariatkan untuk dia mencontohnya pada hal itu. Li'anna sallallahu alaihi wasallam fa'alahu la ala sabili qasdi walit ta'abbud, karena beliau tidak melakukannya dalam rangka tujuannya untuk beribadah. Wa ta'assi bihi ta'abbud, dan mencontohnya dikatakan ibadah. Salisan, yang ketiga. Contoh beliau itu ibadah. Tapi pada perkara yang beliau melakukannya dalam rangka untuk apa? Ibadah. Nah, yang ketiga, mafa'alahu bimuqtadal adah, yang beliau lakukan dengan tuntutan konsekuensi adat. Adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Fahal ifra'u lana ta'asibi, maka apakah disyariatkan bagi kita untuk meniru beliau? Al-jawabu na'am, iya. Ini yang beliau lakukan ala sabilil apa ini? Ada. Iya, kata beliau, yang bagi lana an nata'asabihi, sepantasnya bagi kita untuk meniru beliau dalam masalah itu. Lakin bijinsihi la binau'ihi, tapi dengan jenisnya, bukan dengan nau'nya. Jenis dengan nau' itu mirip. Dengan jenisnya, bukan dengan bentuknya. Bentuknya nggak harus sama, tapi jenisnya apa? Sama. Nah, hadhil masalah qallaman yatafattanu laha minan nas. Masalah ini sedikit ada orang yang menyadarinya dari manusia. Yazunnun an nata'asi bihi fi ma huwa ala sabilil adah bin naum. Mereka mengira bahwasanya mencontoh beliau dalam perkara-perkara yang beliau lakukan secara adat, kebiasaan masyarakat, itu bin naum. Dari sisi bentuknya harus sama. Summa yanfuna ta'assi bihi bidzalik. Kemudian mereka, ini jadi masalah. Kemudian mereka menolak bahwasanya menolak itu dianggap sebagai ta'assi dalam masalah itu. Summa yanfuna ta'assi bihi fi, punya kan fi dzalik gitu. Iya. Nah. Wa nahnu naqul, maka kami katakan nata'assa bihi, kita tetap meniru beliau, lakin bi'tibaril jins, tapi dari sisi jenisnya, bukan bentuknya. Jenisnya harus sama kalau mau dicontoh, tapi bentuknya berbeda, bisa berbeda.
Bimakna, contohnya, maknanya. An-naf'ala ma taqtadihil adah. Kita juga melakukan apa yang konsekuensi kebiasaan sesuai dengan konsekuensi adat allati kana 'alaihan nas yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Ya, kalau beliau menyesuaikan dengan masyarakat beliau, kita aja menyesuaikannya dengan yang sesuai dengan masyarakat siapa? Kita. Karena beliau melakukannya ala sabilil apa ini? Ada. Maka kita pun ikut melakukan sesuai yang berlangsung dengannya apa ini? Adatnya kita juga. Kan jadi sama kan? Beliau ngikuti adatnya, kita juga ngikuti apa ini? Adatnya. Bentuk adatnya bisa jadi apa? Berbeda. Paham ya? Nah, nanti ada contohnya. Illa an yamna dzalika mani'un syar'i, kecuali kalau ada penghalang syar'inya yang membuat kita nggak bisa mengikuti adat masyarakat apa? Kita. Baru saat itu kita tidak apa ini? Mengikuti adat tersebut. Paham ya? Nah, buat dicontohkan beliau. Ini contohnya pakaian tadi ya, Pak. Jubah tadi. Beliau memakai pakaian terusan seperti itu karena masyarakatnya memakai itu sebagai pakaian apa ini? Adanya mereka. Kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka. Lah kita kalau mau niru beliaunya dari sisi apa ini? Menyesuaikan dengan apanya? Adanya masyarakat kita. Makanya sebagian ulama mengatakan kamu pakai yang biasa dipakai oleh apa ini? Masyarakatnya. Sehingga nggak bisa langsung dikatakan, oh, nggak sunnah itu yang pakai sarung, pakai baju kuku. Ya sunnah, kenapa? Sunnah niru apanya? Jenisnya, bukan apanya? Bentuknya. Ya sekarang ya pakaian gini pun sudah jadi apa ini? Kebiasaan apa? Masyarakat. Yang ditiru apanya? Jenisnya, bukan apanya? Bentuknya. Apalagi dalam sebagian hadis juga Rasul disebutkan pakai hullah. Pakai dua pakaian, terus atasan dan apa ini? Bawahan. Ya kalau di Indonesia kan jadi apa? Ya koko sama apa? Sarung. Paham ya? Sehingga itu bukan tolak ukur sunnah enggaknya pakai jubah ini pakai koko ini lebih sunnah. Tidak. Oh yang pakai sorban lebih sunnah, yang pakai peci kurang sunnah. Kenapa Rasul pakai apa? Enggak. Paham ya? Yang ditiru apanya? Jenisnya bukan apanya? Bentuknya. Kita pakai ini karena ini yang biasa dipakai oleh siapa ini? Masyarakatnya kita. Sehingga kalau ada orang yang pakai pakai koko kemudian pakai sarung niatnya karena mencontoh apa yang biasa dipakai oleh masyarakatnya, ini dapat pahala atau tidak? Dapat. Dia niru siapa? Dari sisi apa ini tapi? Jenisnya bukan apanya? Bentuknya. Paham ya? Nah. Kecuali apa ini? Ada penghalang apanya? Syar'inya. Pakai celana panjang. Yang biasa mereka pakai. Itu kan kamu pakai sarung, orang biasa pakai celana apa segala macamnya. Ada apanya? Ada penghalangnya untuk kita melakukan apa yang dilakukan oleh apa ini? Masyarakat. Ada larangan isbal, ada larangan membentuk apa ini? Aurat. Makanya kita enggak apa ini? Enggak meniru. Paham sampai sini ya? Nah. Sehingga jangan dijadikan itu satu-satunya sebagai tolak ukur kesunahan atau tidaknya seseorang dari jenis apanya? Pakaiannya. Sebagian ulama, banyak dari ulama menganggap itu pakaiannya sesuai dengan apa beliau pakai? Ada. Nah, makanya kan nggak ada hadisnya kata beliau pakailah apa ini jubah. Ada beliau menyuruh? Nggak akan ada kalian dapat. Paling dari sisi sifatnya, suruh pakai yang warna apa? Putih. Ilbasu min thiyabikumul bayat. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna apa ini? Putih. Apanya? Sifat dari apanya? Pakaiannya. Nah. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini mumpung juga. Musa mau beli baju yang ada apa ini? Tutup kepala. Ya ini sama kita bukan pakaian yang apa ini? Yang familiar. Nah, ada orang paling anak-anak apa ini? Nah, kayak ini. Nah, kebetulan. Anak nggak nampak tadi. Bukan hal yang biasa dipakai oleh apa ini? Kalau di daerah Jazair memang iya, mereka memang pakai ini. Dulu kita di Daman sana ya orang-orang itu mereka biasa pakai apa? Pakai ini, biasa pakai musim dingin biasanya. Itu udah pakai panas mau tutup apa? Nah, makanya kurang pas sebenarnya. Nah, yang berikutnya, ya kalau mau beli ya terserah. Men biasanya kata para ulama agar tujuannya itu kamu tidak jadi perhatiannya siapa ini? Orang. Nah, kan kamu sendiri yang apa nanti? Risih ditengoknya orang.
Ujungnya kamu emosi, lagi kamu emosian. Mata kau lah. Suka-suka aku lah mataku nih apa? Oh, habis lah. Nah. Lainnya bajunya ya, ada topinya ya. Ah, bukan yang sabaran. Nah. Terus pak lah uang-uangku kok. Ada aku minta uang kau rupanya. Sama kawannya kan, wah baju baru ya, ada topinya ya. Nah, pas dipakai, oh, pocong-pocong lewat. Nah. Kasih aja, kasih tali terus. Itu tujuannya, makanya yang dilihat itu sebenarnya apanya? Jenisnya, bukan apanya? Naunya. Nah, sehingga dilihat beliau makanya karena apa gitu. Ya kalau kita pakai sarung, kenapa pakai celana kok pakai sarung? Supaya nggak nampak apanya? Auratnya. Nah kalau kayak gitu aja nampak apanya? Auratnya. Nah, membentuk dan seterusnya. Ada apanya? Manihun syar'iyunnya. Ada penghalang syar'inya untuk kita niru apa yang dilakukan oleh apa ini? Masyarakat. Kalau nggak ada, maka silakan dilakukan dan itu hukum asalnya yang ditiru. Nah, Rabi'an yang keempat, mafa'alahu bimuqtadal jibillah. Yang beliau lakukan secara tuntutan fitrah. Fitrah kemanusiaan, naluri. Jibillah itu naluri. Fahadha laisa minal ibadati qat'an, maka ini bukan termasuk ibadah pasti. Secara pasti dipastikan ini bukan termasuk apa ini? Ibadah. Lakin qad yakunu ibadah min wajhin, tapi bisa jadi ibadah dari satu sisi. Bi an yakuna fa'alahu ala sifatin muayyanah ibadah. Dengan cara beliau melakukannya dengan cara yang tertentu yang itu adalah ibadah. Caranya, sifatnya yang ibadah. Bukan apanya? Bukan naluri kemanusiaannya itu. Contoh kan naum, tidur. Ini tidur dilakukan karena apa? Naluri atau ibadah? Aku mau beribadah dulu. Ngapain? Ngorok. Nggak ada ibadah yang namanya apa ini? Ngorok itu nggak ada sama sekali. Nah, harus pakai niat apa ini? Ngorok lillahi ta'ala. Nggak ada, itu bukan apa? Ibadah. Nggak perlu lillahi apa? Ta'ala. Tapi ada dari satu sisinya bisa dinilai apa dia? Ibadah, diajarkan oleh Rasul. Sifatnya, tata cara apanya? Tidurnya. Ingat, bukan apanya? Tidurnya. Kan naum seperti tidur. Fa'innahu bimuqtadal jibillah. Ini sesuai dengan tuntutan naluri apa ini? Naluri manusia. Nah, lakin sehingga beliau tidur karena beliau manusia. Lakin yusanu an yakuna fi'luhu ala sifatin muayyanah ibadah. Tapi terkadang melakukannya dengan cara tertentu bisa jadi ibadah. Lakin yusanu an yakuna fi'luhu ala sifatin muayyanah ibadah. Kan naumi. Loh, ini berulang-ulang lagi. Ya kan ada lagi yang lain. Kan naumi fa innahu bimaqtal jibillah, masih diulangi lagi. Enggak, terus jadi lakin yusanu an yakuna alal yamin, tapi disunahkan atas sisi badan yang sebelah kanan. Berbaring di arah kanannya ini apa? Ibadah. Nah, bukan tidurnya, tapi model tidurnya. Nah, wal aqlu wasyur. Dulu kita waktu di UNA sana, ada ngisi kita pakai koko, pakai jubah, pakai sarung. Sampai beritanya kemana-mana. Sampai beritanya tersebar kemana-mana. Wah, itu nggak bagus. Dulu masih nyari calon istri itu. Langsung jadi poin negatif. Itu nggak bagus ya kalau ngisi pakai koko, pakai sarung. Lah, ilah, masa jadi patokannya pakai koko, pakai apa? Pakai sarung. Nah, ngajimu kurang jauh. Rasul aja pakai hullatun hamra. Kata sahabatnya, aku tidak pernah melihat pemandangan Rasul itu yang paling tampan daripada saat itu. Ketika beliau pakai apa ini? Hullah hamra. Hullah itu pakaian dua potong, atasan dan bawah. Nah, kan pernah lihat orang Yaman? Pakai apa? Pakai sarung, pakai kaos pakai kemeja tangan panjang biasanya. Nah, mereka bajunya dimasukkan, nanti kainnya agak dibikin ini, baru kasih senjatanya. Nah, keren memang. Nah,
Nampak gagahnya. Ya ada yang pakai, sebagian pakai jubah, ya pakai jubah. Sebagian lagi pakai pakaian daerahnya, pakai apa? Pakai sarung itu. Nah, sarungnya nggak dijahit, sarungnya dililitkan, nanti baru pakai sabuk. Sabuknya itu yang ada senjatanya, itu jambia. Kalah kerisnya orang Jawa. Kerisnya orang Jawa kayak ular gitu, senjata mereka. Sampai mana tadi? Kayak ular, kayak cacing. Wal aklu wasyurb. Nah, dulu kita kan masih langsing-langsingnya, enak pakai sarung. Sekarang udah agak gemuk, payah pakai sarung. Dulu masih awal-awal pulang masih kurus-kurus. Pakai sarung enak. Lagian dulu kan masih ngurus diri sendiri, nggak banyak urusan. Sekarang pakai sarung kan repot. Gua pakai bawahan, pakai lagi kaos. Ini kan selesai, dah. Nah, bangun tidur wudhu langsung pakai baju. Dan ini nyari sarungnya lagi, nyari ini. Dilipat lagi ya kan, dipas-paskan gini. Dulu masih sendiri, nggak ada kerjaan, masih enak lah. Nah, masih bisa gaya-gayaan sedikit. Contoh lainnya, wal aklu wasyurb jibillatun wa tabi'ah. Makan, minum. Ini sesuai tuntutan apa ini? Naluri manusia. Qad yakunu ibadah min jihatin ukhra, tapi bisa jadi ibadah dari sisi yang lain. Idza qasada bihil insan imtisala amrillah. Jika seseorang meniatkan untuk menjalankan perintah Allah, dia makan dan minumnya karena diperintah oleh Allah. Kulu washrabu. Ini perintah nggak? Filamar nggak? Filamar. Makanlah dan minum. Aku makan dan minum karena Allah perintah. Bukan karena perutku apa ini? Lapar. Kalau kamu makan karena perutmu lapar, nggak dapat apa ini? Dapat pahala, dapat apa? Ya, dapat kenyang tok, sadar, masya Allah, pinter. Kalau bab makanan, pokoknya dalam semua bab gitu, langsung nancep itu faedahnya, nggak pakai mikir lagi. Pas makanan nyambung. Sehingga kalau dia makannya dalam rangka menjalankan perintah dari Allah, dapat pahala. Sehingga beberapa kali makan kita terlewatkan. Makan karena nafsu aja. Nengok gorengan, matanya hijau. Nah. Niatkan dulu. Ini karena Allah yang merintahkan. Alasannya toh. Ternyata udah kenyang pun masih apa ini? Masih narik lagi. Nah, ini kayaknya ciri-cirinya bukan lillahi ta'ala ini apanya. Makannya. Memang apa ini? Nafsu ini. Nah, kalau lillahi ta'ala kan sekedar aja, ini karena jalankan apa ini? Perintah saja, aku suruh makan. Bukan suruh ngabiskan. Penting apa? Makan. Dan juga apa dalam rangka apa? At-tana'um bini amihi. Dalam rangka berlezat-lezat dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur. Aku makan ini, aku mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal quwwah ala ibadati, mencari kekuatan dalam rangka untuk beribadah, makan biar nanti malam kuat. Sholat tahajud 1 jam. Makanya banyak-banyak tambuh biar apa? Sholatnya nampuh nanti malam. Sholatnya tambuh juga, jangan cuma namanya. Makan tambuh. Nah, itu baru dapat apa dia? Pahala. Nyari apa? Al-quwwah ala ibadati wa hifdzil badan. Niatnya juga untuk menjaga apa ini? Kesehatan badannya. Nah, supaya nggak kayak tadi malam. Karena kebanyakan lapar, akhirnya apa ini? Datang apa ini? Bisikan-bisikan misterius. Nah, dia pikir dia sudah jadi apa ini? Wali setan. Hah? Cepat langsung pulang. Sama siapa? Sama Rizky? Bagaimana? Wahibzil badan. Ini niat-niat bagus dalam apa ini? Makan dan minum. Ingat. Jadi sekali makan itu dapat banyak apa ini? Pahala. Nggak cuma dapat kenyangnya toh. Sekali mendayung 2-3 pulau apa ini? Terlewati. Nah, sambil menyelam apa ini? Minum air. Sambil makan gorengan dapat apa ini? Pahala. Nah, ini kan namanya iseng-iseng berpahala. Nah, makan enak-enaknya dapat, pahalanya juga apa? Kena. Diingat berapa itu? Oh, itu kalau kayak gitu udah berapa pahala kamu dapat dalam rangka menjalankan apa? Perintah Allah. Allah nyuruh makan dalam rangka berlezat-lezat dengan nikmat dari Allah, mensyukuri nikmat. Kemudian dalam rangka mencari kekuatan untuk bisa beribadah, dalam rangka untuk menjaga kesehatan apa ini? Badan.
Summa inna sifatahu aidan. Kemudian sifatnya juga antakunal ibadah kal akli bil yamin. Tata cara makannya juga ada di ibadah bisa. Bukan makannya, tata caranya, tangan-tangan kanan. Ini ibadah, dapat pahala. Wal basmalah. Dengan niatnya harus dengan tangan kanan karena bukan karena aku biasain tangan kanan, tapi karena dilarang tangan apa? Kiri itu niatnya, bukan karena aku bukan kidal, aku biasanya kanan, ya udah. Paham ya? Niatnya pangkat kaki kanan, tangan kanan karena tangan kiri dilarang. Baru dapat apa kamu? Pahala. Kalau karena kebiasaan kamu pakai tangan kanan, biasanya pakai tangan kanan makan. Ini nggak dapat apa? Pahala. Ini pentingnya niat. Makan pakai tangan kanan. Wal basmalah indal bada'ah. Baca basmalah ketika memulai. Walhamdalah inda intiha. Mengucapkan alhamdulillah ketika selesai. Ini tata caranya ibadah. Bukan makannya. Makannya apa ini? Jibilah, tobi'ah, sesuai naluri apa ini? Kemanusiaan. Ini contohnya lagi, berikutnya. Wahuna nasa, biar nggak putus pembahasannya. Di sini kita bertanya sekarang. Contoh kata beliau. Halid ikhadu sya'ri, ada atau ibadah. Sekarang memanjangkan rambut. Menggondrong. Ini ada atau ibadah? Ini kebiasaan atau apa? Atau ibadah. Kebiasaan orang-orang zaman dulu, itu zaman beliau apa ini? Memanjangkan rambutnya. Nah, ataukah itu termasuk ibadah? Nah. Ya ba'dul ulama annahu ibadah. Sebagian ulama menganggap itu adalah ibadah. Yang gondrong berarti pahala lebih banyak daripada yang apa ini? Botak. Oh, ibadah. Nah. Karena kata Rasul, maka indahu sya'run falyukrimu. Barang siapa yang punya rambut maka muliakanlah rambutnya. Nah, kamu nggak punya rambut, nggak bisa apa ini? Mau di model gimana pun ya tetap gitu. Belah samping ke belakang ya tetap gitu. Ini sebagian ulama belum selesai pembahasannya. Sebagian ulama menganggap itu apanya? Ibadah. Apa ini? Melihara rambut. Bukan bersolehnya, bukan di depan kacanya ibadahnya. Nah, gara-gara kenapa Mas belum siap sisiran San? Ada yang siap sisiran masih lagi acak-acakan, siap sholat. La ilaha illallah. Lil ins wa annahu yusannu lil insan ittikhadhu syar. Dan bahwasannya disunahkan bagi seseorang untuk memelihara apa ini? Rambut. Nah. Wa yara akharun anna hadza min al-umuril adiyah. Sebagian lagi menganggap ini termasuk perkara kebiasaan saja, adiyah, perkara ada. Bidalili qauli Rasul alaihi salatu wasalam lilladzi ra'ahu annahu halaqa ba'da ra'sihi wa taraka ba'dah. Dikarenakan dalilnya adalah ucapan Rasul kepada seseorang yang beliau lihat mencukur sebagian rambutnya dan membiarkan sebagian yang lain. Qauza. Fanahahum anzalik, maka Rasul melarang mereka dari hal tersebut. Wa qala ihliku kullahu auzaru kullahu, cukurlah semuanya atau biarkan apa? Semuanya. Wa hadza yadullu ala anna ittikhadha sya'ri laisa bi ibadah. Ini menunjukkan bahwasannya memelihara rambut bukan apa ini? Ibadah. Wa illa laqala abqi. Kalau enggak maka Rasul pasti akan mengatakan tadi apa ketika lihat orang yang kosa tadi? Biarkan. Tapi malah Rasul ngasih apa ini? Pilihan, cukur semuanya, semua sisinya kena, atau apa? Biarkan. Menunjukkan dia bukan apa ini? Ibadah. Wala tahlik minhu syai'a, kata Rasul pasti. Jangan ada yang dicukur. Kalau memang itu adalah ibadah. Wah, ini masalah. Yang bagi tasabbut fiha. Masalah ini perlu diperhatikan lagi, perlu dicari lagi, bahas lagi. Tasabbut, diklarifikasi lagi. Wala yuhkamu ala syai'in bi annahu ibadah illa bidalil. Maka tidak dihukumi sesuatu sebagai ibadah kecuali dengan dalil. Nah, li'annal asal fil ibadah al-mana. Karena asal ibadah itu adalah terlarang. Nggak boleh kita melakukan sesuatu karena itu ibadah kalau nggak ada apanya? Dalilnya. Nah, illa maqamad dalilu ala masyru'iyati, kecuali yang datang dalil atas pensyariatannya. Sehingga di sini beliau tidak secara sharih memilih, zahirnya beliau mengatakan ini termasuk apa ini? Ada. Termasuk perkara apa ini? Kebiasaan saja. Nah,
Sehingga Rasul memilih memanjangkan rambutnya pun karena apa ini? Itu hal yang biasa dilakukan oleh siapanya? Masyarakatnya. Kalau kamu mau mencontohnya karena itu dilakukan oleh Rasul, baru dari niatnya kamu itu dapat apa ini? Pahala. Paham ya? Bukan dari semata-mata melihara rambutnya, tapi karena ada niatmu ingin sama kayak siapa ini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selesai ya. Ini macam-macam apa ini? Asarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa macam? 4. Ada yang ala sabilit ta'abbud, ala sabilil adah, ala sabilil jibillah. Kemudian satu lagi ala sabil. Satu lagi apa? Ibadah. Ittifaq. Ini kebetulan. Nah, wallahu taala alam bissawab.